Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita dan mengizinkan kita untuk berkumpul di Masjid Al-Fatah yang mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang karena jasa beliaulah kita dituntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para jamaah rahimahumullah, seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Sya'ban radhiyallahu anhu memiliki suatu keunikan, di mana keunikan beliau adalah beliau selalu hadir di masjid sebelum waktu sholat akan dimulai. Dan Sya'ban ini selalu memilih shaf di bagian pojok masjid. Tujuan beliau adalah agar beliau tidak mengganggu orang-orang yang ingin beribadah. Di suatu hari saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW heran dikarenakan Sya'ban ini tidak ada di dalam masjid dan di posisi seperti biasanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah dari kalian yang mengetahui kabar Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Lalu sholat subuh berjamaah pun sengaja ditunda untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu tidak kunjung hadir. Rasul pun khawatir jika sholat subuh berjamaahnya akan kesiangan. Akhirnya Rasul pun memutuskan untuk memulai sholat subuh berjamaahnya. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah tampak heran dikarenakan dari shaf 1 sampai shaf terakhir saat itu tidak ditemukannya Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat, adakah dari kalian yang mengetahui kabar Sya'ban? Tidak ada yang menjawab lagi. Setelah itu Rasulullah bertanya kembali, adakah dari kalian yang mengetahui rumah Sya'ban? Kemudian ada salah satu sahabat yang mengacungkan tangan dan menjawab bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban berada. Setelah itu Rasul dan para sahabat pun meminta kepada salah satu sahabat itu untuk diantarkan ke rumah Sya'ban. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Rasul dan para sahabatnya tiba di rumah Sya'ban pada waktu duha. Waktu yang dibutuhkan Rasulullah dan para sahabat untuk menuju rumah Sya'ban bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sekejap, tapi kisaran 3 jam perjalanan jalan kaki. Setelah sampai di rumah Sya'ban, Rasul dan para sahabat pun mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita dari rumah tersebut yang menjawab salam. Kemudian Rasul pun bertanya kepada wanita tersebut, adakah benar ini rumah Sya'ban? Wanita tersebut menjawab, ya, ini rumah Sya'ban dan saya istrinya. Rasulullah pun bertanya kembali, mengapa Sya'ban saat sholat subuh tadi tidak berjamaah ke masjid? Wanita itu pun menangis dan menjawab kepada Rasulullah bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Kemudian wanita itu bertanya kembali tentang hal yang dia tidak mengerti di saat Sya'ban radhiyallahu anhu ini dalam kondisi sakaratul maut, di mana di saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam sakaratul maut, dia meneriakkan 3 kalimat yang di setiap kalimatnya disertai satu kata, yaitu aduh. Istri Sya'ban pun menjelaskan 3 kalimat tersebut. 3 kalimat tersebut ialah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Setelah mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah pun melantunkan surat Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Di saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam kondisi sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang dilihat Sya'ban tidak bisa dilihat oleh orang di sekitarnya, dan penglihatannya itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sakaratul maut saja. Setelah itu Rasulullah pun menjelaskan kalimat-kalimat yang diteriakkan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu itu. Dari kalimat pertama, di saat Allah menanyakan amal-amal Sya'ban, Allah menanyakan di mana saat itu Sya'ban ingin pergi ke masjid, di mana setiap langkah-langkah kakinya Sya'ban dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisaran waktu 3 jam itu dari rumah Sya'ban menuju masjid bukanlah waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Dikarenakan itulah Sya'ban pun berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dia menyesal, mengapa rumahnya tidak lebih jauh? Jikalau rumahnya lebih jauh, maka pahala serta fadilahnya yang didapat lebih indah. Setelah itu pun Rasulullah menjelaskan kalimat yang kedua, yaitu aduh, kenapa tidak yang baru? Di saat itu Allah menanyakan amalan Sya'ban, yang dimana di saat beliau ingin menuju masjid untuk sholat berjamaah, saat membuka pintu, beliau berembuslah angin dingin yang mengenai tubuh beliau. Dan di saat itulah Sya'ban memutuskan untuk memakai 2 baju, di mana baju yang bagus di bagian dalam dan baju yang jelek di bagian luar. Di saat di tengah perjalanan